Se acabó. Free drinks in the house. Word. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Muhammad Makmun Effendi, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Resolusi Konflik dalam Public Speaking dan Negosiasi. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Apik Aminah, saya sendiri. Yang kedua ada Tribulan Sejati. Yang ketiga Putri Rahmawati. Keempat Siva Setiani. Dan yang kelima Desiana Eka Saputri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Siva Setiani. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi resolusi konflik. Untuk definisinya, resolusi konflik adalah proses penyelesaian perbedaan atau pertentangan antara dua pihak terlebih secara konstruktif untuk mencapai hasil yang memuaskan semua pihak. Dalam konteks public speaking dan negosiasi, resolusi konflik tidak hanya terjadi saat pada perselisihan besar, tapi juga dalam satu, diskusi ide yang bertentangan, kedua, proses tawar-menawar dalam negosiasi, ketiga, presentasi yang mendapat resistensi atau pertanyaan keras dari audiens. Next. Nah, untuk tujuan resolusi konflik itu ada 4 poin. Yang pertama, membangun komunikasi yang sehat. Yang kedua, menjaga hubungan jangka panjang antar pihak. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, menghindari konflik yang lebih besar di masa depan. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siva. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Rahmawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada jenis konflik dalam public speaking dan negosiasi. Di sini ada jenis konfliknya dan contoh kasusnya. Yang pertama jenis konfliknya, yang pertama itu ada interpersonal. Itu contoh kasusnya, konflik antar anggota tim saat menyusun materi presentasi. Yang kedua ada jenis konfliknya yaitu ideologis. Contoh kasusnya perbedaan pandangan antara presenter dan audiens saat presentasi proyek sosial. Yang ketiga yaitu ada jenis konfliknya negosiasi. Contoh kasusnya pihak pembeli dan penjual yang tidak sepakat pada harga atau waktu pengiriman. Selanjutnya di sini ada jenis konfliknya cross cultural. Di sini contoh kasusnya perbedaan nilai atau budaya antar pihak saat negosiasi internasional. Di sini ada teknik resolusi konflik yang efektif. Yang pertama dalam public speaking, yang pertama itu ada aktif mendengarkan. Yang kedua yaitu ada kontrol emosi. Yang ketiga adalah paraphrase atau klarifikasi. Yang pertama itu aktif mendengarkan, jangan potong audiens, tunjukkan empati dan responsif terhadap feedback. Yang kedua itu kontrol emosi. Tetap tenang meskipun dihadapkan pada kritik tajam. Yang ketiga yaitu ada paraphrase atau klarifikasi. Yang ada maksud adalah menghindari miskomunikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri atas presentasinya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Tribulan Sejati. Baik, akan saya lanjutkan untuk presentasi selanjutnya yaitu teknik resolusi konflik yang efektif. Nah, di sini dalam negosiasi itu ada yang namanya BATNAN, Best Alternative to a Negotiation Agreement. Nah, di sini selalu siapkan alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Dan kedua ada reframing, yaitu mengubah sudut pandang. Nah, ubah masalah jadi kesempatan untuk solusi bersama. Yang ketiga, ada interest-based negotiation. Fokus pada kepentingan interest, bukan posisi.
fokus pada kepentingan bukan pada posisi. Yang terakhir yaitu ada kompromi atau kolaborasi. Di sini cari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, untuk selanjutnya di sini ada peran public speaking dalam resolusi konflik. Yang pertama yaitu menyampaikan argumen secara diplomatis dan persuasif. Yang kedua, membentuk persepsi positif melalui nada suara, bahasa, tubuh, dan kata-kata. Dan yang ketiga, menjadi mediator atau fasilitator diskusi yang produktif. Oke, terima kasih. Ini akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Bulan atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desiana Eka Saputri. Baik, di sini saya menyampaikan studi kasus sederhana. Dalam sebuah tim startup, dua anggota berselisih mengenai desain UI, presentasi kepada investor sudah dekat, dan konflik ini bisa memperburuk hasil presentasi. Seorang anggota tim menggunakan teknik public speaking diplomatis untuk menyampaikan ke dua pihak bahwa fokus utama kita adalah meyakinkan investor. Kita bisa uji A atau B kedua versi UI nanti. Yang penting kita tampil sebagai tim solid saat presentasi. Hasilnya, konflik mereda dan presentasi berjalan lancar. Selanjutnya, lalu di sini kesimpulannya yaitu resolusi konflik adalah keterampilan kunci dalam public speaking dan negosiasi. Ia memerlukan 1. Kemampuan mendengar dan memahami. 2. Kepekaan terhadap bahasa verbal dan nonverbal. 3. Strategi komunikasi persuasif dan negosiasi kolaboratif. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Desi atas presentasinya. Kami cukupkan untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se acabó. Free drinks in the house. Word.